Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yulia Inasya, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh yang ada di dalam teori behavioristik. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu teori koneksionisme dari Edward L. Thorndike. Edward L. Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College Columbia University. Teori pembelajaran Thorndike biasa dikenal dengan teori koneksionisme. Thorndike berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu adalah asosiasi antara panca indera atau sense impression dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi yang demikian itu disebut connection on atau bond atau koneksi. Hal itulah yang menjadikan lebih kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan keunikan. Keunikan dari teori ini, dia menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence and Experimental Study of Association Process in Animals. Buku ini merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike, yaitu bahwa dasar dari belajar atau learning tidak lain sebenarnya adalah asosiasi. Suatu stimulus akan menimbulkan suatu respon tertentu. Dalam usianya yang menempuh 70 tahun, beliau masih membaca hingga 20 jurnal dalam sehari. Teori yang kedua yaitu teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Classical conditioning dari Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1949 di desa Ryazan, Rusia. Ivan Pavlov adalah seorang ahli fisiologi Rusia yang paling dikenal dalam psikologi karena penemuannya tentang pengkondisian klasik. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Keunikan dari teori ini, Ivan Pavlov mempelajari selama studinya tentang sistem pencernaan anjing. Pavlov mencatat bahwa hewan mengeluarkan air liur secara alami saat disajikan makanan. Namun dia juga mencatat bahwa hewan mulai mengeluarkan air liur setiap kali melihat mereka dalam jas lab putih dari asisten eksperimen. Melalui pengamatan inilah Pavlov menemukan bahwa dengan mengkaitkan penyajian makanan dengan asisten lab terjadi respon terkondisi. Penemuan Pavlov ini memiliki pengaruh besar pada ilmu psikologi. Teori yang ketiga yaitu operant conditioning dari B.F. Skinner. Operant conditioning dari B.F. Skinner. Louis Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, AS. Teori operant conditioning merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori tersebut mengungkapkan bahwa tingkah laku pada dasarnya bukan hanya sekedar respon pada stimulusnya. Tingkah laku lebih pada tindakan tertentu yang disengaja atau biasa disebut dengan istilah operant. Istilah operant conditioning memiliki arti umum, yaitu conditioning itu perilaku. Selain itu, istilah operant memiliki arti sebagai istilah operasi. Arti dari istilah tersebut maksudnya adalah dapat mengakibatkan organisme melakukan perbuatan tertentu terhadap lingkungannya. Percobaan Thorndike ini berhasil menemukan sebuah teori baru tentang stimulus dan respon yang didapatkan dari sebuah kegiatan mengulang-ulang. Tahun 1994, percobaan yang hampir sama dilakukan oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner melakukan percobaan terhadap tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian, dia meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini yang dilakukan tikus pertama kali adalah melompat-lompat dan